Alfa Muhammad Rishad. Kali ini di sini saya akan membahas tentang menerjemahkan surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 menggunakan metode PPTQ Safinda. Pertama saya akan menjelaskan apa sih PPTQ Safinda itu. PPTQ Safinda itu adalah metode menerjemahkan Al-Quran, yaitu dengan per ayat. Misalkan saja ada ayat berbunyi kul, artinya adalah katakanlah. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Untuk lebih jelasnya lagi, nanti kita akan membahas surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Yang kedua, langkah-langkah dari metode Safinda. Yang pertama adalah guru membacakan kata per kata ayat dari surat Al-Ikhlas, kemudian diikuti oleh seluruh peserta didik. Yang kedua, guru bersama peserta didik membaca kosakata di dalam kamusnya, diikuti dengan nahwu sorofnya. Kemudian yang ketiga, peserta didik membaca kosakata dalam Al-Quran, diikuti dengan terjemahannya yang dibacakan langsung oleh guru. Kemudian peserta didik membaca secara bersama-sama kosakata dalam Al-Quran satu ayat penuh, diikuti terjemahannya. Kemudian setelah itu guru memberikan kesempatan pada peserta didik dengan cara memilih secara acak. Kemudian memberikan kesempatan pada siswa atau peserta didik yang ditunjuk tadi untuk membacakan atau mencoba untuk menghafalkan dalam satu ayat penuh itu tadi. Setelah itu guru mendeskripsikan makna apa yang terkandung di dalam surat tersebut. Kemudian pada kali ini kita akan mencoba praktek menerjemahkan Al-Quran, surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 dengan menggunakan metode Safinda. Untuk lebih lengkapnya silakan disimak dengan baik. Video ini untuk tugas UAS mata kuliah pembelajaran terjemah Al-Quran yang diampu oleh Bapak Rafiq. Oke, pada sesi ini kita akan menerjemahkan Quran surat Al-Ikhlas 1 sampai 4 berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Pada satu ayat pertama tadi ada beberapa kata. Yang pertama ada kul, ada huwa, ada Allah, sama ada ahadun. Sekarang kita mencoba ayat kedua. Allahus somad. Nah, yang di ayat kedua ini ada kata Allah sama kata as-somad. Kemudian yang ayat ketiga, lam yalid wa lam yulad. Di sini ada kata lam, kemudian ada kata yalid, ada wa, ada lam, ada kata yulad. Kemudian untuk ayat berikutnya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Di ayat terakhir ini ada kata waw, ada kata lam, ada kata yakun, ada kata lahu, ada kata kufuwan, sama ahadun. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas metode ini. Kita mulai ayat awal tadi, ayat yang pertama, yaitu qul huwallahu ahad. Langsung kita artikan per kata. Qul artinya katakanlah. Qul artinya katakanlah. Qul artinya katakanlah. Qul artinya katakanlah. Huwa, dia. Huwa artinya dia. Huwa artinya dia. Huwa artinya dia.
Allahu Allah, Allah artinya Allah, Allahu artinya Allah, Allahu artinya Allah. Ahadun esa, ahadun artinya esa, ahadun artinya esa. Jadi kalau digabung, kul katakanlah, huwa dia, Allahu Allah, ahadun esa. Jadi kalau digabung menjadi satu kalimat, kul huwa Allahu ahad, katakanlah dia Allah esa. Lanjut ke kalimat kedua, Allahus somad. Di sini ada dua kata, Allah dan as-somad. Allah artinya Allah, Allah artinya Allah, Allah artinya Allah. As-somadu artinya tempat bergantung. As-somadu artinya tempat bergantung. As-somadu artinya tempat bergantung. Jika dijadikan satu kalimat, maka jadinya Allah tempat bergantung. Allahus somad artinya Allah tempat bergantung. Coba kita sambung mulai dari ayat pertama tadi. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Katakanlah dia Allah esa, Allah tempat bergantung. Lanjut ke kalimat ketiga, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Di sini kata lam mempunyai arti tidak. Kata lam mempunyai arti tidak, lam tidak, lam tidak, lam tidak. Yalid mempunyai arti beranak. Yalid artinya beranak, yalid artinya beranak. Wa artinya dan, lam tidak, walam artinya dan tidak. Yulad tidak diperanakan. Yulad artinya tidak diperanakan. Yulad artinya tidak diperanakan. Oke, kita sambung satu kalimat tadi ya. Kalimat ketiga, lam yalid wa lam yulad artinya dan artinya tidak beranak dan tidak diperanakan. Lam yalid wa lam yulad artinya tidak beranak dan tidak diperanakan. Kita sambung mulai dari ayat yang pertama tadi. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad. Dengan arti katakanlah dia Allah esa, Allah tempat bergantung, tidak beranak dan tidak diperanakan. Lanjut ke kalimat terakhir atau kalimat keempat. Di kalimat keempat ini berbunyi walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita pisah per ayat, per kalimatnya, per katanya ya. Kita pisah per kata. Wa artinya dan, lam tidak. Walam artinya dan tidak. Yakun, yakun, yakun. Yakun artinya ada. Yakun artinya ada, yakun artinya ada, yakun artinya ada. Lahu artinya baginya. Lahu artinya baginya. Lahu artinya baginya. Lahu artinya baginya. Kufuwan, kufuwan, kufuwan artinya setara. Kufuwan artinya setara. Kufuwan artinya setara, kufuwan artinya setara. Ahadun esa, ahadun esa. Jadi kalau kita gabung, walam yakul lahu kufuwan ahad, artinya menjadi, artinya dan tidak ada baginya setara esa.
dan tidak ada baginya setara esa. Coba kita mulai dari yang ayat awal yang pertama tadi. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah dia Allah Esa, Allah tempat bergantung, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada baginya setara Esa. Jadi itu artinya. Untuk selanjutnya kita membahas tentang nahwu sorofnya. Untuk kata kul itu masuk ke dalam fi'il amr mabni ala sukuni, disembunyikan wawunya karena bertemunya dua sukun. Fa'ilnya adalah dhamir mustazhar wajiban yang takdirnya anta. Anta itu kamu atau orang yang diajak bicara. Kemudian kata huwa itu dhamir munfasil mubtada fi mahali raf'in mabni karena dhamir. Kemudian Allah lafdzul jalalah marfu dengan tanda rafa' dhammah, mubtada yang kedua atau badal dari dhamir huwa. Kemudian untuk kata khobar, kemudian untuk kata ahadun, dia masuk khobar dari mubtada'nya Allah, marfu dengan tanda rofaknya adalah dhammah karena merupakan isim mufrad. Untuk ke kalimat kedua, Allahus somad itu adalah susunan mubtada khobar, keduanya marfu dengan tanda rafa' dhammah. Yang pertama adalah lafdzul jalalah, yang kedua adalah isim mufrad. Kemudian masuk pada kalimat ketiga, yaitu lam merupakan huruf nafi majzum, yalid merupakan fi'il mudhari mazum, tanda jazmnya adalah sukun, mazum karena ada lam sebelumnya yang mempunyai amil menjazmkan fi'il mudhari. Fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa, kembalinya kepada Allah. Kemudian wawunya waw ataf kepada lam yang pertama. Lam yang kedua merupakan huruf nafi mazum seperti lam yang pertama. Yulad adalah fi'il mudhari pasif mazum, tanda jazmnya adalah sukun, mazum karena ada lam sebelumnya yang mempunyai amil menjazmkan fi'il mudhari. Naibul fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa, kembalinya kepada Allah. Untuk kalimat terakhir yaitu walam yakul lahu kufuwan ahad, kalimat keempat, wawunya adalah waw ataf kepada lam yang pertama. Lam merupakan huruf nafi mazum seperti lam yang pertama. Yakun merupakan fi'il mudhari nakis, merofakkan isim dan menasabkan khabar mubtada. Mazum karena didahului dengan lam. Kemudian kata lahu jar majrur muta'alliq dengan khabar yakun yaitu kufuwan. Kata kufuwan adalah khabar yakun yang didahulukan. Mansub, tanda nasabnya adalah fathah dan termasuk isim mufrad. Ahadun merupakan isim yakun yang diakhirkan. Marfu, tanda rofaknya adalah dhammah, merupakan isim mufrad. Mungkin itu dari nahwu sarofnya. Kita masuk ke makna ya. Dilihat dari sebab-sebab turunnya, surat Al-Ikhlas ini membicarakan tentang keesaan Allah. Sebagai bentuk jawaban ketika ada seorang kafir yang bertanya kepada
Nabi Rasulullah SAW. Dia menanyakan sifat dan nasab dari Allah itu bagaimana. Maka kemudian Allah berfirman pada surat ini, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka kemudian Rasulullah menjawab dengan menggunakan firman dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya surat ini membahas ketauhidan dan keesaan Allah. Dia hanya satu, tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.